Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapa kamu? Aku Kirogo. Kirogo. Ada perlu apa? Aku mengundangmu datang kemari karena kamu sudah ikut campur dengan urusan. Ikut campur gimana maksudnya? Untuk apa kamu menyembuhkan target yang sudah kusandang? Memang kenapa kalau saya sembuhkan? Jelas aku tidak menyukai itu. Itu sudah pekerjaanku. Kenapa kamu sembuh? Berarti kamu buka praktek? Benar. Ya. Sudah berapa lama? Aku buka praktek sudah 10 tahun. Terus kamu tahu saya dari mana kok saya nyembuhin? Ada salah satu mata-mata. Di saat kamu berada di rumah korban, dia ada di situ. Oh begitu, ada yang mata-matai. Dia mengetahui. Maka dari itu, aku memerintahkan dia untuk memanggilmu datang kemari. Memang sudah berapa lama kamu buka praktek? 10 tahun. 10 tahun. Coba hitung, berapa 10 tahun yang kamu santet? Sudah banyak. Hah? Sudah jelas, banyak sekali. Sudah banyak kan? Kenapa kamu baru sekarang? Karena selama ini, selama aku membuka praktek, tidak ada yang berhasil menyembuhkan korban-korban yang sudah kusantet. Hanya dirimu saja. Oh gitu. Kalau kamu ngerasa hebat, jangan coba-coba kamu zalim kepada orang awam. Coba lawannya orang yang sama-sama berilmu. Aku tidak takut untuk mengalahkanmu. Walaupun kamu sudah berhasil menyembuhkan orang. Coba. Aku tidak takut. Kenapa coba alasan kamu? Apa alasan kamu zalim kepada orang? Alasanku, karena ini tempat untuk mencari keuangan, untuk menghidupi keluarga. Ini sebagai pekerjaan. Sebagai pekerjaan kamu. Jadi kamu selama buka praktek itu kamu jadikan sebagai pekerjaan. Nah, Begitu. dan orang yang memata-matai, ia melihat dirimu menyembuhkan orang itu menggunakan minyak yang dalam botol. Oh, minyak bidara. Aku tak tahu itu minyak apa. Memang kenapa? Kamu nggak bisa? Apa gimana? Terus kamu Dari selama aku membuka praktek 10 tahun, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Tapi kenapa dengan minyak itu kamu bisa menyembuhkan dengan mudahnya santet yang begini? ya memang minyak itu sudah tertulis dalam Quran. Bukan minyaknya tapi bahannya. Terus kamu nggak bisa? Hanya minyak itu. Oh, jadi kamu tahu minyak itu dari mana? Dari orang itu yang memata-mataimu. Oh, dari Dia orang yang langsung melihat kamu memberikan minyak itu kepada orang yang kuberikan santet. dari orang yang memata-matai. Ya, teman-teman, ini adalah siapa nama kamu? Aku Kirogo. Ini adalah Kirogo. Jadi, saya di siang hari ini saya mendatangi seorang dukun yang memang dia ini melihat saya menyembuhkan orang dengan menggunakan media minyak bidara, teman-teman. Ya. Dia sudah 10 tahun. Kenapa dia baru muncul selama 10 tahun? Kemana aja dia 10 tahun zalim kepada orang? Saya tantang para dukun, jangan beraninya zalim kepada orang awam. Ya. Jangan kalian berani sama orang awam. Orang awam tidak tahu menahu tentang masalah seperti ini. Kalian hanya bisa menyakiti saja. Terus mau ke apa? Dan tidak hanya minyak itu. Ketika kamu sudah memberikan minyak itu kepada orang yang kuberikan santet, kamu menyebarkan apa itu ke rumah itu, hingga tidak bisa lagi kuberikan santet. Oh, Tidak aku bisa. itu pagaran. Terus mau kamu apa coba? Mengalahkanmu. Ayo buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Inna qad la billah fa inda wala fuqras billahi min syarri ma khalaq. Asyhadu an la asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la Allahumma Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah wa la ilaha. La ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. A'udzubillah. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Nih teman-teman, jadi dukun-dukun itu tahu ya dengan media apa mereka tuh licik, mereka tuh menyelidiki, mereka mengirim seseorang untuk memata-matai. Jangan-jangan ada salah satu dukun yang memang sengaja memesan minyak kepada saya. Itu tidak apa-apa teman-teman, nggak kita jadikan masalah. Mereka juga tidak akan mampu teman-teman, mereka tidak akan mampu untuk menyingkirkan minyak itu ya, dalam arti mau menghancurkan minyak itu mereka tidak akan mampu. Mau melawan aja mereka nggak mampu. Lah ini buktinya teman-teman. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tunjukkan kuasa ya Allah, hamba yang kita. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Saya akan coba kunci badannya dulu teman-teman ya, nanti saya akan jelaskan. Astagfirullah. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah, jangan kuasa-Mu ya Allah, hamba hanya ingin berkata ya Allah. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Ya teman-teman, saudara-saudaraku, jadi memang saya kalau meruqyah seseorang itu menggunakan media minyak bidara ya. Bukan hanya 1-2 orang saja saya memandikan pasien saya itu tetap menggunakan minyak bidara ya, atau kita menggunakan daunnya langsung itu bisa dengan cara kita direndam. Jadi seseorang itu direndam, dengan cara direndam bisa, dengan cara dimandikan bisa ya. Minyak bidara hanya sebagai untuk ruqyah ya teman-teman ya. Kalau kita tujuannya untuk pemagaran ya bisa saja, tapi tujuan utama kita adalah untuk meruqyah, untuk mencabut sihir atau gangguan-gangguan gaib lainnya, begitu. Dan juga ada yang berkomentar, mereka selalu mendukung, mereka juga memprediksi ya, banyak mengatakan minyak bidara ini akan besar teman-teman. Insya Allah kalau memang minyak bidara ini bisa membantu banyak orang, kita akan coba buat besar sekalian teman-teman ya. Jadi untuk pengurusan masalah rekening dari Padepokan Arya Prana, Padepokan saya sendiri, itu nanti saya akan coba atur untuk rekeningnya langsung ke Padepokan ya. Insya Allah 2-3 minggu lagi selesai. Insya Allah ya 2 minggu lagi lah teman-teman sudah selesai. Nanti di YouTube itu nomor rekeningnya sudah berubah. Saya lagi membuat memang untuk khusus untuk Padepokan maupun yayasan atau lainnya nanti teman-teman ya. Nanti kita lihat saja apa yang memang bisa yang kita buat nanti ya. Jadi semua itu saya minta bantuan seseorang untuk mengurusi masalah itu teman-teman. Jadi beliau yang mengatur semuanya agar apa teman-teman, untuk meredam penipuan, karena banyaknya penipuan di luar sana yang mengatasnamakan para spiritual ya, yang mengatasnamakan para spiritual untuk mencari keuntungan teman-teman, begitu. Dan juga ini saya jelaskan lagi ya, namanya obat
tidak hanya dengan cara 1 kali 2 kali minum atau 1 botol diminum itu bisa sembuh. Tidak semua obat seperti itu teman-teman, dan tidak semua orang itu bisa seperti itu. Ada yang setengah botol sudah sembuh, ada yang 1 botol sudah sembuh, ada yang 10 botol 20 botol baru sembuh ya. Sekarang begini saja logika. Ini saya jelaskan masalah logika. Saya menjelaskan terus tentang masalah minyak bidara ini karena banyaknya orang baru yang melihat ya, makanya saya terus menjelaskan, bukan saya promosi, saya jelaskan. Obat dokter harga 100 juta sekalipun 1 butir belum mampu untuk menyembuhkan. Begitu teman-teman, kita berobat ke dokter ratusan juta, puluhan juta dengan obat yang diberikan oleh dokter belum tentu bisa sembuh. Begitu juga dengan minyak bidara atau obat lainnya, herbal lainnya ya, belum tentu satu itu cukup teman-teman. Begitu. Jadi kita mengobati itu sesuai dengan penyakitnya, sesuai dengan keparahan penyakitnya teman-teman ya. Kalau penyakit itu sudah parah ya, kita ada beberapa cara untuk dilakukan, kita ikhtiar, kita terapi begitu teman-teman. Itu sudah hal yang lumrah ya teman-teman ya, dilakukan. Tidak kita dengan cara membeli minyak saya, terus minyak yang lainnya, herbal lainnya, 1 kali minum bisa sembuh, tidak mungkin teman-teman. Bisa saja terjadi kalau memang penyakit itu tidak parah teman-teman. Memang Allah itu karena orang itu berdoa, Allah mengabulkan dan ketemulah jodohnya dengan minyak atau dengan ramuan lainnya, itu bisa saja terjadi teman-teman ya. Itu saya jelaskan masalah itu karena banyak yang nanya juga, ada beberapa orang yang tanya ke saya, kok saya udah minum setengah botol kok belum ada perubahan, kok saya udah minum 1 botol tidak ada perubahan. Banyak orang yang mengkonsumsi puluhan botol baru ada perubahan teman-teman, begitu. Jadi sama halnya kita ini berobat medis ya, kecuali non medis. Kalau non medis saya bisa pastikan jarak 1 jam selesai teman-teman, itu kalau non medis. Tetapi kalau sudah non medis lari ke medis, dalam arti non medis sudah mendarah daging, santet itu sudah mendarah daging, itu sama saja jatuhnya penyakit medis teman-teman. Jadi tubuh yang terluka karena santet itu sendiri kita harus obati. Dengan cara apa? Dengan cara medis. Walaupun santet itu kita tarik keluar, sama saja teman-teman, kita harus obati itu teman-teman ya. Jadi seperti itulah kegunaannya, cara penggunaannya seperti itu teman-teman. Orang ikhtiar itu banyak caranya teman-teman, mereka ikhtiar. Selagi tidak melanggar aturan Islam silahkan, saya tidak melarang. Tetapi kalau orang yang melanggar aturan Islam, contoh seperti saya ingin usaha saya cepat, ini gimana caranya? Kamu datang ke suatu tempat, nanti kamu ketemu dengan ini, itu sudah salah teman-teman. Ya, Allah tidak butuh seperti itu. Itu yang memberikan semua itu adalah setan. Kalau Allah ingin menurunkan kekayaan bagi diri kita semua, cukup hanya waktu beberapa detik pun Allah bisa membuat kita kaya. Ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kita bedakan mana yang dari yang memang menyalahi aturan Islam dan mana yang memang Allah anjurkan. Begitu teman-teman ya. Kita punya Al-Quran, kenapa kita tidak ikuti Al-Quran itu sendiri? Kita masih percaya sama jin, setan atau lainnya ya. Sedangkan dalam Quran itu ilmunya sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu Al-Quran teman-teman. Siapa yang bisa menandingi? Saya ingin tahu siapa orangnya. Tidak ada yang mampu melawan Al-Quran itu teman-teman ya. Ayat-ayat Allah itu sudah ada di dalam Quran. Kalau kita masih percaya sama orang, kita datang ke dukun, kita datang ke orang pintar, minta syariat seperti ini, berarti kita tidak percaya dengan kitab kita sendiri. Di Quran itu semua ilmu ada di dunia ini. Jangankan ilmu dunia, ilmu akhirat pun itu ada teman-teman. Karena apa? Quran itu sebagai penuntun hidup ya. Jadi orang membaca Quran itu harus mengerti maknanya, tujuannya, itu harus tahu teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar baca-baca saja. Jadi hati-hati, ini masalah penipuan-penipuan itu semakin hari semakin banyak. Saya juga kaget teman-teman, ada beberapa orang yang memang sudah tertipu. Dia membeli bukan dari saya, dan saya akan tanggung jawab. Kalau minyak itu tidak sampai, minyak itu pecah, saya tanggung jawab, saya kirim ulang teman-teman. Intinya jangan khawatir, saya akan tanggung jawab. Ada juga tadi, ada beberapa orang yang tidak sampai, saya kirim ulang. Terus memang ada 2-3 orang yang memang kirimannya pecah, mungkin itu dari pihak ekspedisi ya. Kita tidak bisa menyalahkan, ya sudah kita ganti. Saya juga memang niat saya seperti itu. Jangan sampai ada terjadi minyak itu tidak bisa digunakan begitu. Intinya teman-teman tahunya minyak itu sampai di rumah teman-teman begitu ya. Jadi hati-hati,
Saya tidak punya Facebook, saya tidak punya akun lainnya selain YouTube. Sedangkan rekening untuk nama Padepokan itu sudah saya proses, lagi diproses teman-teman ya. Insya Allah nanti teman-teman bisa melihat secara langsung ya. Jadi intinya yang mau silaturahmi saya belum bisa ketemu karena apa? Banyaknya pesanan minyak bidara setiap hari. Saya selalu mengerjakan masalah minyak bidara ini teman-teman. Jadi saya belum bisa menerima tamu ya. Jadi kalau teman-teman mau datang nanti saya akan coba berikan alamat saya di YouTube, tapi saya tidak tahu waktunya kapan. Istilahnya teman-teman yang memang sudah ingin ketemu dengan saya, silahkan tunggu saja teman-teman. Saya karena mohon dimengerti, mohon dimaklumi, saya masih melakukan asma untuk minyak bidara untuk membantu saudara-saudara kita. Oke ya, saya akan coba buka kunciannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Nanti teman-teman berkomentar, yang dibahas minyak bidara terus kan gitu. Sedangkan orang-orang baru banyak yang tanya sih teman-teman. Maka saya jelaskan di sini. Mereka baru melihat video saya, terus mereka melihat ada minyak bidara gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubikalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berikan kuasa hambanya. La ilaha illallah. Allah. Allahu Akbar. Saya akan lumpuhkan dia teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kita akan coba mau bakar dengan kuluh geni atau kita lumpuhkan gimana teman-teman. Ya, saya akan coba keluarkan kuluh geni. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allah. La haula. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hu geni. Kul huwallahu ahad kun fayakun masya Allah qadaran abad-abadan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya Allah segala kuasa ya Allah, inna ma'amruhu idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Allahu Akbar. Ya itu tadi teman-teman, intinya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Ya, saya selalu jelaskan masalah minyak bidara karena belum ada ya orang yang menggunakan minyak bidara itu, sedangkan ya di lain-lain banyak teman-teman ya. Saya terus terang saja, saya sudah lama menggunakan minyak bidara. Dari awal saya belajar ilmu sampai saat ini saya tetap menggunakan minyak bidara itu. Saya selalu mencari bagaimana caranya saya bisa membuat minyak itu sudah lama saya temukan ya. Bahkan orang-orang lain pun bisa tahu cara menggunakannya, cara membuatnya seperti apa, proses seperti apa. Jadi yang benar-benar murni itu kita harus membuat minyak itu secara benar, jangan ada kesalahan, memang benar harus steril begitu teman-teman ya. Intinya minyak bidara itu bisa digunakan 3 tahun, itu bisa teman-teman ya. Sebenarnya tidak ada kadaluarsa teman-teman sebenarnya, tetapi kita untuk berjaga-jaga bisa digunakan selama 3 tahun begitu teman-teman. Oke ya, mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika teman-teman ingin memesan minyak bidara, konsultasi tentang apapun penyakitnya, silahkan teman-teman hubungi nomor saya yang ada di bawah sini ya. Insyaallah nanti saya akan coba balas satu persatu. Mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya ada Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.